Assalamualaikum sahabat beriman dan berilmu, kita mungkin sering mendengar negara Spanyol. Apa yang ada di benak kita? Mungkin sebagian orang mendengar dengan nama kota yang megah seperti Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Cordoba, Bilbao, ataupun Salamanca. Atau sering kita dengar arsitekturnya yang mempesona. Ataupun banyak wisata yang berkunjung ke negara Eropa ini. Sebelum kita membahas tentang kota-kota di negara satu ini, lebih baik kita bahas dulu tentang masuknya Islam dan penyebaran Islam ke negara Eropa ini. Islam masuk di negara Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, 705 Masehi dan pada 715 Masehi, salah seorang Khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus, Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara, saat itu telah menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang, pertama, pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik, 710 Masehi dan 712 Masehi. Kedua, pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, 717. Pada gelombang pertama ada tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah, pertama, Tarif bin Malik, sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Dia berangkat diutus Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi. Dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang, mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Di antara pasukan Tarif adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerangan pertama itu, Tarif bin Malik tidak mendapat perlawanan yang berarti, malahan mereka menang dan membawa pulang harta rampasan yang lumayan banyak ke Afrika Utara. Kedua, Tariq bin Ziyad, sebagai pasukan penakluk, mereka berangkat pada tahun 711 Masehi. Juga diutus Musa bin Nusair dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. Sebagian besar pasukannya adalah suku Barbar yang didukung Musa bin Nusair dan sebagian lainnya lagi adalah orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan mereka menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan disebut dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Mendengar kedatangan Tariq, Raja Roderick mempersiapkan pasukan Gatia sebanyak. Ada yang mengatakan 70.000 orang, ada pula yang mengatakan 100.000 orang yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang selama ini ditindas oleh Raja Roderick, suatu jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Tariq. Maka Musa mengirim pasukan tambahan sebanyak 5.000 orang atas permintaan Tariq, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya hanya 12.000 orang. Sebelum memulai pertempuran, Tariq berdiri di hadapan para sahabatnya dan berpidato, mendorong mereka agar berjihad di jalan Allah. Isi berpidatonya, antara lain, "Wahai manusia, hendak kemana kalian melarikan diri? Laut kini berada di belakang kalian, dan musuh pun berada di depan kalian. Demi Allah tidak ada pilihan bagi kalian, kecuali jujur dan sabar. Ketahuilah, sesungguhnya kalian di pulau ini lebih terhina dari anak-anak yatim di dalam tempat yang paling rendah. Sungguh musuh kalian telah menyongsong dengan pasukan tentara, dengan senjata, dan dengan kekuatan yang melimpah. Sedangkan kalian tidak mempunyai perisai melainkan hanya pedang dan kalian juga tidak mempunyai kekuatan kecuali kalian dapat merebut apa yang dimiliki musuh. Jika hari-hari berkepanjangan sementara kalian dalam keadaan terdesak dan sesuatu apapun tidak berhasil diraih, niscaya kehebatan kalian pasti lenyap, dan hati mereka yang ciut karena berhadapan dengan kalian akan berubah menjadi berani menghadapi kalian. Sungguh aku tidak memperingatkan kalian dengan suatu peringatan, sedangkan aku berlepas diri daripadanya. Aku membawa kalian dengan diriku sebagai pelaku pertama. Ketahuilah, Al-Walid bin Abdul Malik, Amir Al-Mukminin, telah memilih kalian sebagai para pahlawan yang gagah berani,
Dia menyukai kalian agar para penguasa pulau ini menjadi mertua atau menantu kalian, begitu juga agar beroleh pahala dari Allah atas jasa kalian dalam upaya meninggikan kalimat dan menyebarkan agamanya di pulau ini. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Wadi Bakah, Raja Roderick dapat diserang dan dipukul dengan pedang Tarik dan mati terbunuh dan pasukannya dikalahkan. Dari situ Tarik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting lainnya, seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gatia saat itu. Tetapi ada dikatakan bahwa Roderick tidak sampai mati melainkan hanya luka saja lalu melemparkan diri ke lembah Lakah sehingga tenggelam, jasadnya terbawa hanyut oleh air sungai sampai ke Samudera Atlantik. Sampai hari ini akhir kehidupan Roderick masih tetap menjadi teka-teki yang tidak dapat terjawab. Kemenangan yang dicapai Tarik dan pasukannya dalam penyerangan pertama ini membuka jalan bagi penaklukan lebih luas lagi bagi Tarik. Selain itu, Musa bin Nusair merasa ingin turut serta membantu pasukan Tarik. Ketiga, Musa bin Nusair, dia berangkat dengan pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi. Dan satu persatu kota yang dilaluinya dapat ditaklukkannya, seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Tarik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Pada saat mereka hendak melanjutkan pertempuran sampai ke pegunungan Pyrenea di utara dan selatan Perancis, datang panggilan dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghadap Khalifah di Damaskus dan melaporkan hasil penaklukan mereka. Andai kata panggilan ini tidak datang diperkirakan mereka akan dapat menaklukkan seluruh Spanyol sampai dengan Perancis, Italia, bahkan seluruh Eropa Barat, mengingat mudahnya menaklukkan Spanyol karena saat itu kondisi sosial politik serta ekonomi yang rapuh turut menguntungkan pasukan Islam. Gelombang kedua, penaklukan Spanyol di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 717 Masehi, sasarannya untuk menguasai pegunungan Pyrenea dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya gagal dan dia terbunuh pada tahun 720 Masehi. Selanjutnya, masih dalam masa Daulah Umayyah, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdul Rahman bin Abdullah, tetapi penyerangannya ke Perancis tidak berhasil dan dia dengan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerangan pasukan Islam ke Spanyol hanya berhasil pada penyerangan gelombang pertama, sedangkan pada gelombang kedua gagal karena kondisi sosial politik serta ekonomi yang sudah berubah walaupun hanya dalam rentang waktu yang sangat singkat selama 5 tahun. 712 hingga 717 Masehi, sesuatu yang sangat disayangkan banyak orang. Inilah sejarah singkat tentang masuknya Islam di Spanyol. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.